Ijtihad para wali inilah yang menjadikan kebudayaan sebagai pondasi awal dalam beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perjuangan Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam sebagai agama yang menyejukkan dari kota ke kota. Nabi Muhammad SAW dari abad 15 yang lalu telah mencoba dan berhasil membangun sebuah masyarakat bukan dari konstitusi agama dan etnik, tetapi kesamaan cita-cita dan visi misi. Ashabiku semua, disinilah Nabi Muhammad SAW tidak pernah memproklamirkan negara Islam. Yang dibangun Nabi Muhammad SAW adalah negara modern yang berasaskan kesamaan di mata hukum. Nabi Muhammad SAW telah berhasil membangun masyarakat yang madani. Ada dua amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pertama, amanah yang bersifat ilahiyah, yang sakral, berupa agama, yang berisi akidah dan syariah. Kedua, yang bersifat imaniyah, yakni amanah yang tergantung pada manusia, berupa ijtihad, hasil kesepakatan manusia. Ijtihad inilah yang dapat dibangun berdasarkan kemampuan dan kreativitas manusia itu sendiri. Ashabiku semua rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dibawa ke Nusantara oleh para wali. Para wali ketika itu melihat masyarakat Nusantara telah berkarakter dan berbudaya. Para wali menganggap kebudayaan harus dilestarikan, bahkan dijadikan pondasi dalam beragama. Ijtihad para wali inilah yang menjadikan kebudayaan sebagai pondasi awal dalam beragama. Bahwa Islam yang dibawa ke masyarakat adalah dengan pendekatan kebudayaan. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang membangun format berpikir bagaimana menyatukan antara teologi dan budaya dan teologi dengan politik kebangsaan. Politik yang berdasarkan agama tidak lagi bisa menjawab tantangan zaman. Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah membaca tanda-tanda zaman dengan memberikan pandangan hubbul waton minal iman, yaitu nasionalisme bagian dari keimanan. Kata-kata ini sepertinya ringan, tetapi memiliki filosofi yang kuat. Juga pandangannya mengenai mati demi tanah airnya adalah mati syahid. Pun di tahun 1936, Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin juga memutuskan Indonesia sebagai Darussalam, yakni negara yang damai. Diperkuat lagi ketika Gus Dur menjadi ketua Nahdlatul Ulama bahwa NKRI dan Pancasila sudah final. Terpenting lagi ialah untuk mempertahankan kedamaian dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabiku semua yang rahmati Allah, pemahaman agama yang benar pasti akan membawa agama kepada kemanusiaan, persatuan, persaudaraan, dan keadilan. Dan juga perlu diketahui para pendidik dan calon guru untuk dapat menjadi contoh yang baik yang dapat diteladani anak didiknya. Karena sesungguhnya kita sekarang ini krisis keteladanan. Ashabiku semua yang rahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, tangan atau kekuasaan dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama jamaah, kelompok yang terorganisir. Jika di antara jamaah ada yang mengucilkan diri, maka syaitan akan menerkamnya sebagaimana serigala menerkam kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis ini hendak menegaskan bahwa organisasi ataupun kejamaahan dan kejam'iyahan merupakan hal mutlak dalam kehidupan.
Ya, sebagaimana dikatakan ya, dalam Al-Qanun Al-Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pertemuan dan saling mengenal, persatuan dan kekompakan dalam suatu kelompok yang terorganisir sangatlah dibutuhkan dan bermanfaat. Melalui berkelompok, seseorang bisa menutupi segala kekurangannya sekaligus mewujudkan kemaslahatan hajat orang banyak. Azabiku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari nilai-nilai ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, yang biasa kita sebut dengan Mbah Hasyim, itu membangun masyarakat melalui pesantren Tebu Ireng. Di pesantren ini, Mbah Hasyim mengatur kurikulum pesantren, mengatur strategi pengajaran, memutuskan persoalan-persoalan aktual kemasyarakatan, dan mengarang kitab. Pada tahun 1919, ya, ketika masyarakat sedang dilanda informasi tentang koperasi sebagai bentuk kerjasama ekonomi, Mbah Hasyim tidak berdiam diri. Beliau aktif berniaga serta mencari solusi alternatif bagi pengembangan ekonomi umat dengan berdasarkan pada kitab-kitab Islam klasik. Beliau membentuk badan semacam koperasi yang bernama Syirkatul Inan li Murabatati Ahli At-Tujar, disingkat SKN. Di antara syarat yang berlaku dalam perserikatan ini ialah pembagian keuntungan tiap tahun sekali. Separuh keuntungan dibagi berdasar besaran modal masing-masing. Separuhnya lagi dikembalikan pada modal bersama untuk mengembangkan kebesaran perserikatan. Selaku pimpinan syirkah ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan bendahara ialah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ya. Dengan demikian, Mbah Hasyim telah membangun dua pilar kehidupan masyarakat yang unggul, ya, yaitu pilar pencerahan pikiran atau taswirul afkar, ya, sebagai fajar kebangkitan melalui pengajaran yang diberikan setiap hari, dan pilar kemandirian ekonomi masyarakat yang dicontohkan, ya, melalui keterlibatan langsung, ya, dalam perniagaan di tengah masyarakat kampung dan pasar tradisional. Asabiku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi umat Islam secara umum dan bangsa Indonesia khususnya, ada dua hal dari sepak terjang Mbah Hasyim yang harus diperhatikan. Pertama, seruan resolusi jihad untuk memerangi para penjajah. Ya. Seruan ini dikeluarkan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Pada tanggal 23 Oktober 1945, atas nama pengurus besar NU, Mbah Hasyim mendeklarasikan seruan jihad fisabilillah. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan istilah resolusi jihad. Ya. Ada 3 poin penting dalam resolusi jihad. Pertama, setiap muslim yang berada di radius 94 km dengan penjajah wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan kewajiban berjihad bagi umat Islam yang berada di luar radius tersebut, ya, merupakan fardu kifayah, ya, atau kewajiban kolektif. Kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. Ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional dan harus dihukum mati. Asabiku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, fatwa jihad yang ditulis dengan huruf pegon, huruf Arab Jawa, itu kemudian digelorakan oleh Bung Tomo melalui radio dan mendapat respon yang luar biasa. Ribuan kiai dan santri dari berbagai daerah mengalir itu ke Surabaya. Ya. Sedemikian dahsyat perlawanan umat Islam, sampai salah seorang komandan pasukan India, itu Ziaul Haq, kelak menjadi Presiden Republik Islam Pakistan,
itu heran menyaksikan kiai dan santri bertakbir sambil mengacungkan senjata. Sebagai sesama muslim, hati Ziaul Haq terenyuh. Dia pun menarik diri dari medan perang. Sikap Ziaul Haq itu membuat pasukan Inggris kacau balau. Asabiku semua, fatwa Mbah Hashim yang ditulis pada 17 September 1945 ini kemudian dijadikan keputusan NU pada 22 November yang diperkuat lagi pada Muktamar ke-16 di Purwokerto, ya, 1946. Dalam pidato di hadapan peserta muktamar, Mbah Hashim menyatakan bahwa syariat Islam tidak akan bisa dilaksanakan di negeri yang terjajah. Kerangka pemikiran seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar umat Islam di Indonesia ya, untuk terus merawat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, terutama NU yang memang mempunyai saham besar bagi lahirnya negeri ini. Kedua, sepak terjang Mbah Hashim untuk melindungi kepentingan umat Islam secara umum. Pada tahun 1924, contohnya, ya, situasi di Timur Tengah itu menuntut Mbah Hashim dan kaum tradisional bertindak. Mereka menanggapi dua peristiwa besar yang menyangkut agama Islam. Ya. Penghapusan kekhilafahan Islam di Turki dan serbuan kaum Wahabi ke Mekah. Asabiku semua, bagi kaum muslim tradisionalis, ya, yang terpenting adalah mempertahankan tata cara ibadah keagamaan yang pada umumnya ya, dipertanyakan oleh kaum Wahabi Puritan, seperti membangun kuburan, berziarah, membaca doa seperti Dalailul Khairat, dan lain sebagainya. Begitu juga kepercayaan terhadap para wali. Ya. Nah, sahabiku semua, Kongres Al-Islam Indonesia bulan Januari 1926 di Bandung itu menolak gagasan yang menyarankan agar usul-usul kaum tradisional seperti yang saya jelaskan tadi dibawa oleh delegasi Indonesia. Penolakan itu mendorong kaum tradisional membentuk sebuah komite tersendiri, komite Hijaz, untuk mewakili mereka di hadapan Raja Ibn Saud. Ya. Untuk memudahkan tugas ini, pada tanggal 31 Januari 1926 diputuskan untuk membentuk suatu organisasi yang memiliki Islam, yang mewakili Islam tradisionalis, yaitu Nahdlatul Ulama. Ya. Mandat yang dibawa oleh delegasi untuk diserahkan kepada raja berisi permintaan mengenai 4 hal. Ya. Pertama, kemerdekaan bermazhab dengan memilih salah satu dari 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kedua, tempat-tempat bersejarah tetap diperhatikan, seperti tempat kelahiran Sayyidah Siti Fatimah, ya, makam Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabatnya. Ketiga, meminta penjelasan mengenai kepastian tarif naik haji. Keempat, meminta penjelasan tertulis mengenai hukum yang berlaku di negeri Hijaz. Nah, ashabiku semua rahmati Allah, dalam surat balasannya yang dikabulkan Raja Saud adalah permintaan pertama soal 4 mazhab. Sedangkan hal-hal lainnya tidak mendapatkan tanggapan. Namun demikian, ya, makam Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabatnya tidak diganggu. Ya, oleh karenanya umat Islam yang ada di Indonesia ini patut bersyukur karena hingga hari ini masih bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW beserta 2 sahabatnya, sahabat Abu Bakar, ya, dan sahabat Umar. Juga tidak kalah penting untuk disyukuri, ya, karena umat Islam dan bangsa Indonesia mempunyai tokoh seperti Mbah Hashim beserta kelompoknya yang terus membela kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia. Ya. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya, ya, bila semua pihak meneladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Hashim
di mana kepentingan bangsa dan umat senantiasa dikedepankan di atas kepentingan-kepentingan yang lain dan terus diperjuangkan. Ya. Azabik semua, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan ya dari penjelasan kami tadi. Ya, semoga bisa memberi pencerahan bagi yang mendengar, bagi yang menonton video ini. Azabik semua, rahmati Allah. Sekiranya videonya bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.